Si pembeli diuntungkan dari sisi apa? Dia otomatis mendapatkan barang tersebut dengan harga murah. Orang membeli berdahulu, ya barangnya kedada membeli berdahulu, pasti harganya lebih murah. Ya. Maka dua pihak ini diuntungkan. Ya. Pihak penjual diuntungkan, pihak pembeli diuntungkan. Dan sebetulnya salam ini salah satu bentuk pendanaan sebetulnya. Ya, pendanaan bagi seorang pedagang. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Ikhwan dan akhwat, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Bulughul Maram dari kitab bab Al-Muamalah. Kita sampai masuk pada Abwabus Salam, jual beli salam atau jual beli inden, ya, memesan suatu barang. An Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu maqal qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah wa hum yuslifuna fi as-simar as-sanah was-sanatayn faqal man aslafa fi tamrin falyuslif fi kaylin ma'lum wa waznin ma'lum ila ajalin ma'lum muttafaqun alaih. Walil Bukhari man aslafa fi syai'in. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Madinah, maka pada saat itu penduduk kota Madinah berjual beli kurma dengan cara salaf dalam jangka waktu setahun atau 2 tahun yang akan datang. Kemudian Nabi pun bersabda, barang siapa yang berdagang dengan cara salaf, maka hendaklah barang tersebut dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, dan juga dalam jangka waktu yang jelas. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam sebagian lafaz berbunyi, barang siapa yang menjual sesuatu dengan cara salaf. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang kita bacakan ini adalah hadis yang inti berbicara tentang masalah jual beli salam. Jual beli salam ini juga disebut dengan istilahnya jual beli salaf. Nama lain dari jual beli salam ini juga disebut dengan jual beli salaf. Kenapa dinamakan salaf? Karena kata salaf itu adalah terdahulu. Salaf itu artinya terdahulu. Kenapa dinamakan jual beli ini dengan jual beli salaf? Karena si pembeli mendahulukan uangnya dari sebelum menerima barangnya. Jadi pembeli mengasih uangnya terlebih dahulu kepada si penjual, kemudian barangnya nanti baru dia terima 1 tahun berikutnya atau 2 tahun berikutnya. Maka ini disebut dengan salaf. Pemberi mengasih uang lebih dahulu dan barangnya datangnya belakangan. Atau
dinamakan juga jual beli ini adalah jual beli salam. Kenapa dinamakan jual beli salam? Karena si pembeli di sini telah menyerahkan uang secara tunai kepada si penjual. Salam itu artinya menyerahkan. Arti salam itu artinya menyerahkan. Maka di sini pembeli menyerahkan uang tunai kepada penjual. Makanya disebut dengan jual beli salam. Maka jual beli salam ini kadang-kadang dinamakan dengan jual beli salaf sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, atau kadang-kadang juga dinamakan dengan jual beli salam. Taib. Hadis ini menceritakan bahwasanya Nabi SAW ketika beliau datang ke kota Madinah, beliau melihat penduduk Madinah, ya, dan kita tahu pada saat itu kota Madinah adalah penduduknya terkenal dengan ahli ziraah, terkenal dengan bercocok tanam, bertani. Pada saat itu Nabi SAW melihat kebiasaan dari penduduk Madinah ini, mereka membeli buah, ya, membeli hasil pertanian, tapi buahnya belum ada, ya, tetapi sudah mereka pesan, ya, nanti diserahkan ketika berbuah, ya. Maka kata Nabi SAW ketika melihat praktik yang demikian, maka Nabi bersabda, kata Nabi, barang siapa yang membeli kurma dengan cara salaf, dengan cara salam, maka hendaknya, kata Nabi, takarannya, ukurannya harus jelas. Berapa yang dia beli, berapa kilo yang dia beli. Kemudian waktu penyerahannya pun juga jelas. Kapan barang ini akan diterima oleh si pembeli. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil beberapa perkara dalam jual beli salam. Pertama, jual beli salam ini adalah jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam. Jual beli yang diperbolehkan di dalam Islam. Bentuknya seperti apa? Bentuknya adalah seseorang memesan sesuatu kepada orang lain, memesan kepada penjual, tetapi barang yang dipesan itu tidak dimiliki oleh si penjual. Barangnya tidak ada di tokonya, tidak ada mungkin di showroomnya, ya. Barang tersebut tidak ada. Kemudian si pembeli tersebut pun meminta untuk dibelikan barang tersebut kepada si penjual. Maka penjual pun mau membelikan barang tersebut dan pembeli ini mengasihkan uangnya secara cash, secara tunai. Kalau harga barang tersebut misalnya 100 juta, dia kasih tunai 100 juta. Kemudian barang tersebut nanti akan dikasihkan dalam tempo 6 bulan lagi, setahun atau 2 tahun sesuai dengan kesepakatan. Inilah yang disebut dengan jual beli salam. Ini juga praktek jual beli salam atau disebut dalam bahasa kita sekarang jual beli inden, ya, barang, sesuatu barang yang dipesan. Nah, jual beli semacam ini boleh apa tidak? Jual beli semacam ini diperbolehkan di dalam Islam berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Ada jual beli yang hampir mirip dengan jual beli salam. Ada beberapa jual beli yang hampir mirip dengan jual beli salam. Banyak orang tertukar-tukar, ya. Maka kita harus bisa membedakan jenis jual beli ini sehingga kita tidak salah dalam penerapan jual beli salam ini. Ada jual beli namanya jual beli salam. Ada namanya disebut jual beli itu jual beli urbun. Ada namanya jual beli itu disebut dengan jual beli yang disebut dengan para ulama bai'ul la yamlik, menjual barang yang tidak dia miliki. Kemudian ada jual beli yang disebut dengan istilah para ulama menyebutkan al-wa'du bisyira, janji untuk membeli. Kemudian ada jual beli yang namanya, ya, praktek muamalat namanya jual beli istisna. Jual beli istisna. Ini 5 jual beli ini berbeda-beda bentuknya, tapi hampir mirip. Banyak orang tidak bisa membedakan 5 akad di dalam jual beli ini. Sedikit saya ulang. Pada sebelumnya pernah saya sebutkan, tapi mungkin di antara kita mungkin ada yang lupa, ya, maka kita ulang. Ya. Pertama, jual beli salam tadi sudah jelas. Kita nanti akan jelaskan secara detail. Adapun jual beli yang kedua adalah jual beli urbun. Jual beli urbun itu adalah seseorang mengasih uang persekot kepada si penjual. Jadi saya datang ke toko baju.
Kemudian dia ini jual baju sama saya. Ya. Kemudian saya bilang, berapa harga baju ini? Kata orang ini, baju ini yang antum lihat ini harganya 500.000. Taib. Kata saya booking baju ini. Ya, baju yang ini saya booking, saya kasih uang per sekot 100.000. Nanti 1 minggu lagi saya ambil baju ini. Nanti saya lunasi. Kemudian 1 minggu Sidin kada datang. Maka penjual ini bingung. Ini jadi membeli apa tidak? Sedangkan dia bayar uang per sekot. Lewat 1 minggu, lebih dari 1 minggu, akhirnya dijual oleh penjual tersebut. Kemudian ternyata Sidin datang setelah 1 minggu. Kata Sidin, mana baju yang saya pesan tadi, yang saya booking kemarin, sudah ulun jual. Kenapa ikan jual? Apang janji pian 1 minggu, pian kada datang. Kalau pian unga ada tahu pian hendak nukarkah kadakah? Kalau pian kada datang sama sekali, rugi ulun kalau kada ulun jual. Maka aja pembeli kembalikan uang saya. Maka di sini penjual mengatakan kada bisa, tidak mau saya kembalikan karena Anda sudah mengasih persekot di depan, ya. Dan seharusnya baju itu sudah laku sebelum 1 minggu kalau seandainya tidak Anda booking. Ya. Saya rugi di sini dari sisi waktu. Maka di dalam Islam si penjual tersebut boleh dia mengambil uang persekot tersebut. Diperbolehkan di dalam Islam. Kenapa? Kompensasi ganti rugi dia dari waktu tadi. Ya, dari waktu yang, dan jual beli urbun ini diperbolehkan dalam Islam. Bedanya jual beli urbun dengan salam, jual beli urbun itu barangnya ada barang itu di tempat penjual. Uang yang dikasihkan itu halal bagi si penjual untuk memakannya. Kalau seandainya si pembeli ini tidak menepati janji yang telah ditentukan. Walaupun lewat semenit Ustadz. Nah kalau semenit ini kurang lebih aja kita. Baik. Kemudian yang kedua, jual beli yang kedua adalah al-wa'du bisyira. Jenis akad yang kedua adalah al-wa'du bisyira. Al-wa'du bisyira ini adalah janji untuk membeli. Contoh, saya datang ke toko antum. Saya datang ke toko Pak Saiful. Pak Saiful, adakah buku misalnya terjemahan Kitab Tauhid? Kata Pak Saiful, kededak. Kalau antum mau, saya pesankan. Taib, kata saya, ulun hendak memesan 100 buku. Taib, kata Pak Saiful, anda pesankan. Saya tidak mengasih uang. Saya tidak mengasih persekot. Tapi saya sekedar berbicara demikian. Saya minta pesankan buku. Taib, kata beliau. Ternyata Sidin mendatangkan bukunya 100. Ditelepon ulun, Ustadz, kiapa jadikah? Kada jadi ulun. Iya. Nah, rugi anak ini. Ana datangkan 100 buku, antum kenapa kada jadi? Percuma aja jadi ustadz misalnya. Berjanji kada menepati, ya. Taib. Ini bagaimana hukumnya? Iya. Apakah saya berdosa? Ya, atau seperti apa? Apakah berhak sih? Ya, penjual itu komplain kepada saya menuntut haknya karena Sidin sudah mendatangkan 100. Di sini ada kerugian bagi Sidin. Maka ini disebut dengan al-wa'du bisyira, janji untuk membeli. Ini tidak ada kelaziman. Tidak ada keharusan si pembeli itu membeli barang tersebut. Dan juga tidak boleh si penjual itu menuntut. Ya, tidak boleh karena ini dia berjanji. Tidak ada akad sama sekali untuk membeli. Cuma janji untuk membeli. Tetapi ketika saya tidak membeli, di sini saya dicela di dalam syariat. Ya, karena kita seorang muslim disuruh untuk menepati janji. Ya, kita disuruh untuk menepati janji. Ketika saya tidak menepati janji, kita dicela. Karena di antara orang mukmin yang sempurna imannya adalah menepati janjinya. Ya. Tetapi apakah berhak si penjual tersebut minta ganti rugi? Tidak bisa. Ya, tidak ada dia berhak untuk meminta ganti rugi. Ini disebut dengan al-wa'du bisyira. Ya, janji untuk membeli. Kemudian ini hampir sama ya dengan salam. Ya, barangnya tidak ada, tapi tidak ada di situ akad kelaziman. Kemudian jenis yang ketiga, jenis yang keempat, jenis jual beli adalah
jenis jual beli al-istisna. Akdul al-istisna. Akad istisna ini adalah akad seseorang memesan sesuatu, minta olahkan suatu barang, ya, tetapi modalnya itu dari orang yang membikin, bukan dari orang yang memesan. Modalnya itu dari orang yang membikin. Contoh misalnya, ketika bulan Ramadan tadi saya pesan catering untuk buka puasa di Masjid Baitur Rahman, jumlahnya 100 orang. Saya telepon, si Fulan, antum bisi catering? Bisi. Saya pesan 100 catering setiap hari di bulan Ramadan. Maka orang yang saya pesan ini modalnya dari dia. Saya belum mentransfer lagi. Modalnya dari dia bikin. Kemudian kerjanya dia yang mengerjakan. Iya. Kemudian datang orang tersebut sesuai yang kita sepakati, setiap hari dia membawakan 100. Ini disebut dengan akdul istisna. Akdul istisna ini diperbolehkan. Akdul istisna ini diperbolehkan. Yang mana di sini modalnya dan pekerjaannya datang dari si penjual. Iya, dan ini sering terjadi. Atau contoh yang paling sering adalah bikin rumah. Saya datang ke developer, tolong bikinkan rumah saya semacam ini. Akhirnya dia yang datangkan tukangnya, kemudian modalnya dari dia. Iya, nanti sudah jadi sekian dia ambil tagihannya sama saya. Ini disebut dengan akdul istisna. Ini diperbolehkan dalam Islam. Tetapi kalau akad ini modalnya dari pembeli, maka yang terjadi bukan akad istisna lagi, tetapi dia berubah bentuk menjadi akad ijarah, akad jasa. Akad jasa. Kalau seandainya modalnya itu dari pembeli. Baik. Akdul istisna ini boleh modalnya itu saya kasih sebagian, pembeli itu mengasih separuh, si penjual separuh, misalnya modalnya nggak ada masalah. Atau saya penjual tersebut langsung modalnya semuanya dulu dia talangi, ini juga tidak masalah. Ini diperbolehkan dalam Islam. Ini mirip sama dengan akad salam, tapi bedanya dengan akad salam di sini modal datang dari si penjual. Kemudian yang kelima adalah jual beli bai'u ma la yamlik. Menjual barang yang tidak dimiliki. Nah, menjual barang yang tidak dimiliki ini hampir sama dengan jual beli salam, tapi bedanya sangat tipis. Bedanya sangat tipis sekali. Jual beli barang yang tidak dimiliki ini, Anda menjual sesuatu, barang yang tidak Anda miliki, bukan hak Anda, tapi Anda jual. Iya. Kemudian terjadi transaksi jual beli, maka ini haram. Contoh misalnya, ada Anda melihat di ini komplek apa namanya ini? Apa? Rahayu. Taib. Anda lihat di Rahayu ini ada orang memapang iklan rumah ini dijual. Kebetulan ada ikhwah bertakon, adakah rumah dijual dekat Rahayu ini? Ada aja antum. Berapa? Harganya 500 juta. Ya. Ini melihat harganya 300 juta di sana, ya. Padahal rumahnya bukan rumah dia, tetapi dia ada rumah ini dijual. Yang mana? Nih rumahnya aja. Ya, karena sidin harap berpender. Oh ya, oke. Jadi 500 juta sudah dibayar, baru nelpon berapa pian jual rumah itu? 300 juta kawalah kurang. Iya, kan seperti itu. Iya, 250 juta. Akhirnya deal dia 250 juta dia beli. Kemudian dia jual lagi, dia sudah deal tadi bayar 500 juta. Ini menjual barang yang tidak dia miliki. Ya, barang itu bukan miliknya dia, tapi dia sudah jual. Ini haram hukumnya. Diharamkan di dalam Islam. Nah, apa bedanya dengan jual beli salam? Bedanya dengan jual beli salam itu Anda menjual barang bukan zat barangnya, tetapi yang Anda jual adalah sifat barang tersebut. Jadi jual beli salam itu bukan barang yang Anda jual, tapi orang itu memesan kepada Anda barang, sifatnya, kriterianya seperti ini. Saya mau beli misalnya kurma. Saya pengen kurma ajwa besarnya segini 100 kilo. Didatangkan nanti setahun lagi ketika bulan Ramadan berikutnya. Maka jelas. Ya. Yang saya jual bukan ajwanya, tapi sifatnya apa? Kurmanya jenisnya kurma ajwa. Kemudian
yang dibeli ada 100 kilo. Ini perbedaan. Menjual barang yang tidak dimiliki dengan jual beli salam. Sehingga yang terjadi itu akad pada sifat barang yang akan dijual. Sedangkan menjual barang yang tidak dimiliki, akad terjadi pada barang tersebut. Ini perbedaan yang sangat tipis sekali. Taib. Nah, kalau kita tahu perbedaan ini, maka jual beli salam ini jual beli yang dihalalkan. Oleh karenanya, para ulama mengasih syarat-syarat. Berdasarkan hadis yang kita baca ini, Nabi SAW menyebutkan di sini syarat-syarat kapan jual beli salam itu sah, kapan jual beli salam itu tidak sah. Yang pertama, jual beli salam berlaku kepada benda-benda yang tidak berlaku padanya riba an-nasi'ah. Kalau barang yang dijual tersebut berlaku padanya riba nasi'ah, maka tidak boleh terjadi akad salam. Tidak boleh terjadi akad salam. Contoh misalnya, saya mesan emas. Ulun datang ke perusahaan antam, saya pengen emas berapa? 10 kilo misalnya. Asan siapa? Asan Gelang bini ulun misalnya. Misal, ya. Ya biarnya himung, ya. Taib. Ya, taib. Ini harus dibikinkan, Pak. Nggak bisa dalam waktu dekat. Ya, ini butuh mungkin 3 bulan, 4 bulan baru bisa. Taib, nggak ada masalah kata saya. Saya kasih uangnya. Maka ini tidak boleh. Saya melakukan akad salam, saya kasih kontan, tapi ini tidak boleh. Kenapa? Ini berlaku padanya riba nasi'ah, karena emas dan uang itu harus saat itu juga penyerahannya. Sehingga jual beli salam ini tidak berlaku pada riba nasi'ah, tidak boleh. Syarat yang kedua, di dalam jual beli salam ini uangnya harus diserahkan tunai cash di tempat. Tidak boleh uangnya separuh-separuh. Saya datang ke toko, mohon maaf, saya mau mesan mobil. Taib. Mobil apa? Mobil Toyota yang terbaru, ya, misalnya. Taib. Harganya berapa? 300 juta misalnya. Saya ulun bayari dulu 100 juta. Karena pertengahan bulan ulun bayari pulang 100 juta. Nanti kalau mobilnya sudah datang, wadah pian ulun lunasi. Iya. Maka ini tidak boleh. Maka jual beli salam itu harus cash di depan. Kenapa tujuannya? Karena jual beli salam ini sebetulnya memudahkan untuk pihak penjual dan memudahkan juga kepada pihak pembeli. Kenapa dimudahkan? Penjual di sini dimudahkan kenapa? Karena dia mendapatkan dana segar. Ya, ini suntikan dana bagi si penjual. Barang kadeda tapi sudah ada bisi duit. Akhirnya duit itu bisa diputar sama dia. Karena barang itu akan didatangkan waktunya lama, setahun, 6 bulan. Maka duit itu bisa diputar sama dia. Karena pedagang ini tidak bisa melihat duit nganggur, harus diputar. Iya. Karena kerugian besar bagi pedagang, pembisnis, duit itu nganggur di rekeningnya. Maka dia harus putar uang itu bagaimana menghasilkan. Maka jual beli salam ini ada suntikan bagi seorang pedagang mendapatkan uang terlebih dahulu, barangnya belakangan diserahkan. Si pembeli diuntungkan dari sisi apa? Dia otomatis mendapatkan barang tersebut dengan harga murah. Orang membeli berdahulu, ya, barangnya kadang membeli berdahulu, pasti harganya lebih murah. Ya. Maka dua pihak ini diuntungkan. Ya. Pihak penjual diuntungkan, pihak pembeli diuntungkan. Dan sebetulnya salam ini salah satu bentuk pendanaan sebetulnya. Ya, pendanaan bagi seorang pedagang. Baik. Maka ketika jual beli salam ini tujuannya itu, maka uangnya harus cash di depan. Tidak boleh uangnya setengah-setengah. Maka harus diserahkan tunai di waktu akad. Ustadz, kalau seandainya sepakat di waktu akad, tapi uangnya kena berdudi, esoknya diserahkan, tidak boleh. Kalau Anda berdudi, maka akadnya berdudi. Ya, harus saat itu akadnya diserahkan uangnya secara tunai. Kemudian salam tersebut harus jelas waktunya.
harus jelas waktunya. Kapan didatangkan? Ya harus jelas. Nah, masalah waktu ini para ulama tidak ada batasan waktu paling lama. Kata para ulama tidak ada batasan waktu paling lama. Yang penting waktunya ditentukan. Tetapi para ulama terjadi perselisihan batas waktu yang paling cepat. Artinya waktunya itu kalau kurang dari ini tidak sah salamnya. Nah, sebagian ahlul ilm menentukan bahwasanya salam itu waktunya 1 tahun atau 2 tahun. Adapun kurang dari itu, sebagian ahlul ilm mengatakan tidak boleh. Sebagian ulama mengatakan salam itu tidak ada batasan waktu minimalnya. 2 hari pun jadi. Sehari jarak waktunya tidak ada masalah. Inilah disebut dengan istilahnya salam tunai dan non tunai. Ya. Salam tunai itu adalah salam seseorang memberi sesuatu, memesan sesuatu, barang yang didatangkan cepat datangnya. 2 hari, 3 hari datang barangnya. Padahal konsep salam tadi apa? Barangnya datangnya lama. Tetapi barang ini datangnya cepat. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh salam tunai ini. Karena menyelisih tujuan dari salam. Tapi yang benar, wallahu ta'ala alam, salam ini boleh. Salam tunai ini boleh ya. Kenapa? Karena salam ini ya, salam tunai ini mendapatkan manfaat. Tetap mendapatkan manfaat si penjual dan pembeli. Pembeli tetap mendapatkan manfaat. Manfaatnya pembeli kapan? Apa? Pembeli di sini manfaatnya adalah dia dijamin barangnya. Barangnya dijamin. Ya, uangnya tidak hilang, barangnya mendapatkan jaminan. Makanya kata para ulama, salam tunai ini boleh. Sehingga salam itu boleh waktunya cepat. 3 hari, 4 hari, sebulan, maka tidak ada masalah. Ya, walaupun saya katakan lagi, salam tunai ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Baik. Kemudian di antara syarat salam harus jelas takarannya. Timbangannya. Kalau seandainya barang tersebut butuh timbangan, maka harus jelas timbangannya. Kalau seandainya barang tersebut bukan dalam bentuk timbangan takaran, tapi harus jelas sifatnya. Seperti memesan baju, warnanya apa? Warna merah, ukurannya apa? XL misalnya. Maka harus jelas sifatnya. Tidak boleh abu-abu. Ya, tidak boleh dia terserah pian aja, kada boleh. Harus jelas ukurannya, sifatnya. Kalau seandainya bahan tersebut ditimbang, ditakar, maka harus jelas timbangannya, harus jelas takarannya. Maka tidak boleh. Kemudian di dalam salam ini ya, tidak mengharuskan kita jual beli salam itu pedagang tersebut menjual barang tersebut. Saya datang ke pedagang, Sidin ini berjual buku. Ulun masalah Sidin mobil. Sidin ini berjual buku. Datang Sidin. Sidin tuh berjual buku atau berjual baju. Ulun kawakah pian memesankan mobil? Oh kawak ya Sidin. Aku banyak channel, tenang aja kamu. Jangankan mobil, pesawat aku datangkan. Apalagi. Taib. Karena Sidin channel luar biasa. Iya. Tidak ada masalah. Taib. Berapa harganya? Harganya 500 juta. Saya kasih 500 juta. Kemudian Sidin mendatangkan melalui channelnya ya untuk mendatangkan barang tersebut. Boleh apa tidak? Boleh. Sehingga salam itu tidak harus kita memesan itu kepada orang yang memiliki barang itu asalnya atau menjual barang itu. Boleh kita datang kepada pedagang walaupun ini kada berjualan barang tersebut. Yang penting syarat-syarat tadi terpenuhi. Ya, syarat tadi terpenuhi. Kemudian salam tersebut juga boleh seseorang memberikan waktunya dengan batasan, misalnya kalau datang waktu panen. Ya, kalau seandainya saya katakan saya memesan kurma. Kurma ini Ustadz akan saya serahkan nanti kalau waktu panen. Ya, waktu panennya. Saya kasih waktu panen. Boleh tidak saya membatasi waktu panen? Maka boleh. Karena waktu panen itu biasanya tidak meleset. Maka hukum itu bil aghlab. Secara kebanyakannya, kebiasaannya seperti apa. Maka membatasi waktu dengan waktu panen ini juga boleh. Kemudian di dalam salam
itu tidak ada khiyar. Di dalam jual beli salam itu tidak ada khiyar. Maksudnya apa? Antum ketika memesan barang, kemudian dikasih uangnya, barangnya belum datang, barangnya belum datang, kemudian antum telepon, aku kada jadi nuker barang tadi. Padahal sidin sudah hendak mendatangkan, sudah bayar kepada distributornya, tetapi dibatalkan di tengah-tengah. Kenapa? Kan aku ada khiyar, barangnya masih belum aku terima, maka aku batalkan, kata sidin. Makanya tidak boleh. Tidak ada khiyar di dalam salam, dan tidak ada khiyar syarat di dalam salam. Tidak ada khiyar syarat bersyarat. Kalau ini aku berikan, tidak ada khiyar di dalam salam. Yang ada khiyar adalah kalau seandainya barangnya terdapat aib, cacat, tidak sesuai dengan apa yang diminta. Sidin minta mobil Avanza, yang datang misalnya Xenia misalnya, maka ini tidak sesuai, maka boleh dibatalkan. Kenapa? Karena ada aib di sana, tidak sesuai. Tetapi kalau sesuai, maka tidak ada khiyar di dalam jual beli salam. Kemudian para ulama menjelaskan, kalau seandainya terpenuhi syarat-syarat ini, maka jual beli salam itu sah. Sehingga jual beli salam itu tidak hanya pada buah-buahan, maka apapun boleh terjadi transaksi jual beli salam. Pada buah-buahan, pada hewan, pada bangunan, pada baju, semuanya boleh, tidak ada pengecualian. Sedangkan di dalam hadis ini, karena pada saat itu kebanyakan orang bertani, maka Nabi SAW berbicara sesuai dengan keadaan mereka pada saat itu. Sehingga jual beli salam ini berlaku kepada semua komoditi barang yang diperjualbelikan, baik itu hewan, baik itu tumbuhan, baik itu makanan, baik itu bangunan, maka semuanya berlaku hukum salam. Taib. Kemudian kita lanjutkan pada hadis berikutnya. Wa an Abdurrahman ibni Abza wa Abdullah ibn Abi Aufa radhiyallahu taala anhuma qala kunna nusibul maghanim ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana ya'tina anbatun min anbati Syam fanuslifuhum fil hintati wasyair wazzabib wa fi riwayah wazzait ila ajalin musamma qil akana lahum zar'un qal ma kunna nas'aluhum an dhalik rawahul Bukhari. Dari Abdurrahman bin Abza dan dari Abdullah bin Aufa radhiyallahu taala anhuma, mereka berdua berkata, biasanya kami mendapat harta rampasan perang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan petani-petani dari negeri Syam sering mendatangi kami, dan kami memberi mereka uang tunai di muka untuk membeli gandum dan kismis, di dalam riwayat lain, dan minyak dalam jangka waktu tertentu. Ada yang bertanya, ada salah seorang sahabat yang bertanya, apakah mereka itu emang mempunyai area pertanian? Maka dua orang sahabat ini menjawab, Abdurrahman bin Abza dan Abdullah bin Abi Aufa, mereka berdua menjawab, kami tidak menanyakan mereka tentang hal itu. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini menerangkan atau menjelaskan kepada kita, pertama, tentang beberapa contoh jual beli salam atau jual beli salap yang terjadi pada masa sahabat Nabi SAW. Di antara contoh yang terjadi disebutkan di sini adalah jual beli dengan jual beli gandum dan jual beli kismis dan jual beli minyak. Terjadi salam pada saat itu. Di sini, sahabat ini ditanya, ketika mereka melakukan transaksi salam ini, jual beli salam ini, ditanya dua orang sahabat ini, apakah yang orang yang engkau bertransaksi dengannya, dia memiliki barang tersebut? Apakah dia memiliki area pertanian? Sekarang engkau bertransaksi gandum, membeli gandum kepada dia. Apakah dia punya gandum?
punya pertanian tentang ladang gandum. Kemudian kata dua orang sahabat nih, kami tidak menanyakannya tentang masalah itu. Di sini kata para ulama menunjukkan bahwasanya boleh jual beli salam tersebut walaupun orang tersebut tidak memiliki barang yang dia belikan, bukan profesinya. Iya, si Den ini berjual baju, kemudian datang orang memesan, minta pesankan sepeda motor, maka boleh, walaupun dia tidak pernah berjual sepeda motor, modal nekat aja, ya nggak apa-apa, saya pesankan. Iya, maka ini boleh, sebagaimana yang terjadi di sini. Maka hadis ini menegaskan bahwasanya salam itu tidak harus orangnya memiliki barang yang diperdagangkan, walaupun dia tidak menjual barang itu sama sekali. Kemudian dalam hadis ini juga dijelaskan ya waktu penyerahan, ya harus salam itu waktunya telah ditentukan, maka tidak boleh waktunya tidak ditentukan. Taib. Kemudian kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu wa man akhadaha yuridu itlafaha atlafahullah. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meminjam harta seseorang dan bermaksud untuk mengembalikannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan maksud tersebut. Namun siapa yang meminjamnya dan bermaksud melenyapkannya, maka Allah akan membinasakannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menjelaskan tentang masalah pinjam meminjam. Di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan harta orang yang meminjam uang dari saudaranya dan dia berniat tidak mau membayarnya. Dia berniat tidak mau mengembalikannya. Maka Allah Subhanahu wa taala akan binasakan hartanya. Maka Allah jadikan hartanya binasa, ya, kedudukannya akan dibinasakan oleh Allah, kehormatannya akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Anda lihat, orang yang suka menipu itu tidak ada yang kaya. Orang yang mengambil harta orang, menipu, ya, berhutang, tidak baik, tidak ada yang kaya. Maka Allah binasakan semuanya. Ya. Kadang-kadang Anda lihat dari awal, ya, tetapi Allah binasakan, ya. Dia ditimpa penyakit, ya, ditimpa berbagai macam musibah. Maka orang yang berhutang dengan orang lain tidak mau bayar, maka Allah binasakan hartanya. Maka hadis ini ancamannya sangat keras, ya, bagi orang yang berhutang dan dia berniat sudah tidak mau mengembalikan utang tersebut. Makanya disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bersabda, ayyuma rajulin yadinu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyah laqiyallahu sariqan. Kata Nabi SAW, barang siapa saja yang berhutang sedang dia berniat tidak ingin melunasi utangnya, maka dia akan bertemu dengan Allah sebagai seorang pencuri. Bahkan dalam hadis lain juga Nabi SAW mengancam Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengatakan bahwasanya nafsul mu'min mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Sesungguhnya ruh seorang mukmin tersebut tertahan akibat utangnya sampai dia melunasinya. Dan ini adalah sebuah kezaliman. Orang yang tidak mau melunasi utangnya padahal dia mampu untuk melunasi utangnya, maka ini merupakan sebuah kezaliman. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak boleh seseorang itu berhutang kalau seandainya dia tahu tidak mungkin bisa membayarnya. Anda tahu tidak mampu untuk membayar utang tersebut, ya, maka tidak boleh kita berhutang. Kalau seandainya diri kita tahu kita tidak akan bisa bayar utang tersebut, kecuali dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat tidak ada masalah. Tetapi kalau kondisinya bukan darurat, Anda berhutang dan Anda tahu tidak akan bisa bayar utang tersebut, ya, perhitungan Anda, maka kecuali tersepak intan, ya, maka, ya, tidak boleh seorang tersebut berhutang, ya, tidak boleh seorang tersebut berhutang.
Oleh karenanya para ulama mengatakan haram seseorang itu berhutang, kemudian utangnya tersebut dia sedekahkan. Contoh misalnya datang dekat waktu kurban nih. Sidin ini kada pernah berkurban seumur hidup Sidin, kada bisa duit Sidin. Akhirnya berhutang lawan kawan. Anak berhutang duit. Berapa? 3 juta anak berkorban. Berhutang dia 3 juta, kemudian dia berkorban. Dan Sidin tahu kada mungkin kawan membayar utang tersebut. Apakah boleh demikian? Haram hukumnya. Orang berhutang walaupun dia tujuan utangnya itu untuk bersedekah, ya, atau untuk berkorban, untuk kebaikan. Walaupun tujuan utangnya untuk kebaikan, tapi dia jelas tidak bisa bayar, makanya tidak boleh. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib. Sedangkan bersedekah atau berkorban itu hukumnya sunnah. Sehingga tidak boleh demikian. Tetapi sebaliknya, orang yang berhutang kemudian dia berusaha untuk membayarnya, tapi orang tersebut tidak sanggup membayar. Dia berusaha. Dia ingin berusaha untuk membayar utangnya, tapi qadarullah orang tersebut terhimpit dengan ekonomi, kena pandemi dan semisalnya, tidak dia sangka-sangka, akhirnya dia tidak sanggup untuk membayar utangnya. Maka di dalam hadis ini apa? Allah mudahkan orang tersebut untuk membayar hutangnya. Maka orang berhutang, dia niat untuk membayar hutangnya, maka Allah mudahkan dia dalam membayar hutangnya. Di dunia, dikata para ulama, bisa jadi di dunia Allah mudahkan sehingga dimudahkan bagi dia rezeki sehingga dia bisa membayar utangnya. Kalau seandainya di dunia dia tidak bisa membayar utangnya, maka di hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang memberikan hutang tersebut ridha terhadap orang tersebut, dimaafkan. Ya. Maka ini dibentuk kemudahan. Kalau tidak di dunia Allah mudahkan orang tersebut, maka Allah mudahkan dia di akhirat. Maka ini penting. Ketika seorang berhutang, dia berniat untuk membayar. Baik Ustaz, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang kita bacakan tadi, bahwasanya orang yang berhutang itu ruhnya tertahan sampai dia lunasi. Sedangkan orang ini belum lunas utangnya, ya, belum lunas utangnya, tetapi dia berniat untuk melunasinya. Tapi qadarullah uangnya tidak ada dan meninggal. Bagaimana dengan hadis ini? Apakah dua hadis ini bertentangan? Tidak bertentangan. Hadis yang mengatakan jiwa orang itu tertahan ketika dia tidak bisa melunasi utangnya adalah orang yang berniat untuk tidak membayar utangnya. Dia mampu untuk membayar utang, tapi dia tidak mau. Ada uangnya, tapi dia tidak mau. Atau berniat dari awal tidak membayar utang. Ini yang tertahan jiwanya, ruhnya. Adapun orang yang berusaha membayar utangnya, kemudian dia meninggal dan utangnya belum bisa dilunasi, maka tidak termasuk ancaman di dalam hadis ini. Terus bagaimana Ustaz utangnya Ustaz? Apakah ada kewajiban ahli waris untuk melunasi utang abahnya? Misalnya abahnya meninggal, kada dia bisi warisan Sidin. Yang ada Sidin meninggalkan hutang. Utang Sidin 50 juta. Apakah wajib anaknya tersebut melunasi utang abahnya, melunasi utang orang tuanya? Jawabannya tidak wajib. Tidak ada kewajiban ahli waris melunasi utang si mayit. Tidak ada kewajiban. Tetapi bentuk berbuat baik kepada dua orang tua kita melunasi utangnya. Tapi tidak kewajiban, tidak wajib. Maka tidak ada kewajiban ahli waris melunasi utangnya. Kalau pengsat paman ulun meninggal, Sidin berwasiat lawan ulun, tolong lunasilah utangku. Misalnya, Sidin kada berwasiatnya minta lunasi utang. Apakah wajib ulun laksanakan? Kebetulan ulun ini keponakan yang mungkin yang berada. Sidin berwasiat sini, ya. Aku berwasiat on ikam, tolong lunasi utangku pada si fulan. Taib. Boleh enggak Ustaz saya laksanakan wasiatnya apa tidak? Tidak harus dilaksanakan. Karena melunasi utang itu bukan kewajiban. Ya. Adapun warisan, maka Anda berhak menerima warisannya. Tetapi warisan itu tidak boleh dibagi sampai utangnya lunas. Ya, kalau utangnya lunas baru bisa dibagi warisan, karena utang itu lebih didahulukan. Oleh karena itu pelunasan utang bagi ahli waris itu bukan sebuah kewajiban. Tetapi kalau dia berbuat ihsan tentu itu lebih baik. Dia melunasi utang-utang si mayit. Mungkin ini saja yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang bertanya silahkan. Kalau ada yang mau bertanya. Baik, fadhal. Yang di belakang dulu, belakang. Pakai mic soalnya Sidin. Assalamualaikum Ustaz. Ya. Mau menanyakan tadi yang hutang jual beli salam tadi Ustaz.
Itu waktu minimnya itu berapa lama Ustadz? Minim. Ya, yang biar menjadi akad jual beli salam. Terima kasih. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Minimalnya tidak ada batasan waktunya. Itu yang disebut saya katakan tadi salam tunai. Ya, salam tunai ini diperselisihkan oleh para ulama. Mazhab Syafi'iyah membolehkan dan tidak ada batasan waktunya. Sehingga sehari, 2 hari mungkin, seminggu, maka tidak ada masalah. Ya, terjadi akad salam tersebut. Karena tidak ada batasan minimal dalam akad salam tunai. Kecuali orang tersebut melihat tidak ada salam tunai, maka dia akan mengatakan minimal, ada yang mengatakan 6 bulan, ada yang mengatakan 1 tahun, 2 tahun dan seterusnya. Tetapi pendapat yang rajih insyaallah salam tunai itu boleh. Wallahu taala alam. Baik. Satu lagi Ustaz. Boleh. Bonus. Ustaz, terus jual beli yang tadi pertama ngasih DP, terus sebulan lagi ditambahin, terus nanti pelunasan waktu barang ada, itu bagaimana Ustaz? Itu kan tidak boleh itu. Nah, itu enggak termasuk. Oh ya, maksudnya itu memang tidak boleh atau harus akadnya itu jual beli apa Ustaz? Terima kasih. Dia tergantung. Kalau dia akadnya bisa dia ubah akad dengan akad istisna. Kalau seandainya modal itu datang dari orang tersebut, dia yang membikin, dia yang tergantung. Tapi kalau seandainya misalnya baju bukan dia yang bikin, maka itu akadnya harus akad salam, dia harus membayar uang. Kalau dia tidak mau membayar uang di depan, maka dia pakai akad al-wa'du bisyira, janji untuk membeli. Kalau uangnya tidak ada. Nah, kalau uangnya tidak ada, dia pakai janji untuk membeli. Maka tidak membayar uang di depan. Ya. Semacam itu. Wallahu taala a'lam. Silakan. Siapa? Kada boleh. Kalau akad salam itu, beliau menanyakan, salam itu tidak ada khiyar. Tapi Sidin ini menjurung duit, sudah terjadi akad. Tiba-tiba di tengah jalan, Sidin butuh sama uang tersebut. Aku pakai dulu, kayaknya 3 hari lagi aku kembalikan. Boleh tidak? Dikembalikan lagi uangnya. Maka tidak boleh. Tidak boleh, kecuali yang pihak yang memesan ini, pihak pembelinya ridha untuk dibatalkan. Pihak penjualnya ridha untuk dibatalkan. Maka tidak mengapa, udah dibatalkan aja. Kalau seandainya pihak penjualnya ridha. Tapi kalau penjualnya kada mau, maka tidak bisa diambil. Maka kalau seandainya penjualnya ridha untuk dibatalkan, maka dibatalkan akad salamnya, dikembalikan uangnya, nanti akad lagi, ya semacam itu. Adapun diambil uangnya, kemudian nanti dikembalikan lagi, ini tidak boleh. Ya ini ma'akali namanya. Baik. Ya, fadhal, silakan. Misalkan sudah terjadi akad gitu Ustadz, harganya sudah disepakati misalnya 1 juta. Selama misalkan barang tersebut datang 6 bulan kemudian. Tapi ternyata berjalannya waktu, mungkin pada saat hampir 6 bulan gitu, ternyata harga barang itu sang penjual nggak bisa mendapatkan lagi gitu dengan menjual harga segitu gitu, 1 juta. Nah terus apa yang harus dilakukan Ustadz gitu? Iya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Maka dia harus sesuai dengan kesepakatan. Ya itulah risiko jual beli salam. Itu risiko jual beli salam bagi si penjual. Ya, bisa jadi barang tersebut naik, ya, dia tidak mendapatkan harga yang dia inginkan. Tidak boleh dia menaikkan. Oh semalam aku dapat 1 juta, sekarang kada kawal lagi. Contoh misalnya, saya pesan kepada orang ini, saya mau pesan semen 50 sak untuk membangun masjid. Ya. 1 tahun lagi tolong kasihkan, misalnya saya kasih uangnya. Ternyata pada saat itu semen itu 1 saknya harganya 50.000 misalnya. Ya. Ternyata berlalu 1 tahun ini ternyata naik semen tersebut menjadi 70.000, 80.000, sehingga penjual ini mengatakan afwan semalam tuh bujur aja semennya 50.000, ini sudah naik 80.000, pian nambah, tidak bisa, tidak boleh. Harus sesuai dengan kesepakatan dari awal. Ya. Dan ini risiko bagi si penjual. Kenapa risiko penjual? Karena dalam jual beli itu harus ada, ya harus ada unsur risiko, ya unsur risiko. Dan sebetulnya penjual di sini sebetulnya tidak rugi dia. Kenapa? Karena yang mendapatkan uang itu terlebih dahulu.
Dan dia bisa memanfaatkan uang waktu itu, dia bisa manfaatkan uang itu, dia putar dan mendapatkan hasil dari uang tersebut. Wallahu taala alam. Baik, ada lagi? Fadhal. Ya, silakan. Ujung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung ya Ustaz. Ya. Saya beli contoh kemarin. Kan warga sekarang yang ulun alami saya ini rata-rata petani Ustaz. Petaninya petani penggarap, bukan pemilik. Tapi ada jual beli baras atau petani, tapi barasnya belum ada. Baru bercocok tanam, sudah terjadi jual beli, petaninya barasnya belum ada lagi panen. Apakah diperbolehkan? Yang pertama. Yang kedua, kalau berhutang pamannya harga 50.000 sebelek, tapi karena setelah panen aku bayari pakai baras, apakah boleh juga? Jadi barangnya nggak ada lagi, nggak jelas lagi panennya berhasil apa nggak tahu lagi, cuma ada terjadi gitu. Terus yang ketiga, apakah dalam jual beli harus ada persaksian, Ustaz? Kenapa? Harus ada saksi gitu, mempertegas gitu kadang-kadang. Saya kira 3 itu aja. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, beliau menanyakan tentang masalah akad salam terjadi pada pertanian yang berasnya belum ada ya. Jadi beli berasnya belum ditanam lagi malahan. Ya. Sudah beli beras, boleh apa tidak? Atau memesan beras boleh apa tidak? Pertama, kalau akadnya akad salam, mengasih uang tunai, kemudian saya beli berasnya 100 kilo misalnya. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Karena asalnya akad salam itu kepada sesuatu yang tidak ada. Kepada sesuatu, ini beda dengan menjual buah-buahan yang belum matang, beda. Ini perbedaannya, karena dia menyerahkan uang di depan itu tuh tunai cash. Maka boleh terjadi transaksi demikian. Ya. Walaupun sini kada petani. Aku hendak minta memesan beras lawan ikam. Iya, berapa pian mesan? Aku hendak mesan 500 kilo. Kawakah dalam setahun ini? Kawak betani sini akhirnya. Padahal kada betani misalnya. Boleh apa tidak? Boleh, tidak ada masalah. Iya. Yang penting uangnya dijelaskan, dikasihkan di depan. Ya, makanya tidak mengapa. Kemudian yang kedua, soal yang kedua adalah masalah orang berhutang uang, kemudian petani ini membayarnya dengan beras, kan semacam itu ya. Nanti dibayar dengan beras. Boleh apa tidak? Boleh, tetapi ini bukan utang namanya, tapi namanya jual beli. Ini namanya jatuhnya dia jual beli, karena dia mengganti uang dengan beras. Jatuhnya dia jual beli, dan ini tidak ada masalah, tidak mengapa. Tapi sebetulnya transaksinya ini bukan utang piutang, tapi sebetulnya transaksinya ini adalah jual beli. Ya, dengan cara berasnya diserahkan belakangan. Ya, berasnya diserahkan belakangan. Dan ini juga termasuk jual beli salam tadi. Ya, sebetulnya. Kalau seandainya uangnya diserahkan di awal. Taib. Kemudian yang ketiga, apakah harus ada saksi di dalam transaksi jual beli? Ya, semacam itu ya. Iya. Tidak harus. Di dalam jual beli itu harus ada saksi, tidak harus. Iya. Maka dalam jual beli itu tidak mengharuskan ada saksi yang menulis jual beli. Kalau seandainya ada saksi tentu itu lebih bagus. Tapi kalau seandainya tidak ada maka tidak mengapa, atau menyaksikan jual beli tersebut maka tidak harus. Wallahu taala alam. Taib. Langsung terkait yang emas tadi Ustaz. Ulun ada menemui tentang praktek nyicil emas. Nah, itu diperbolehkan atau tidak? Jadi harga saat ini gitu kan. Contoh 10 gram tapi dicicil selama setahun atau berapa begitu. Apakah itu diperbolehkan? Karena dari penjelasan Bian tadi harga sama emasnya harus ada saat ini juga. Terima kasih. Ya, jazakallahu khair atas pertanyaannya. Maka nyicil emas, kredit emas itu tidak boleh, haram. Itu riba. Namanya riba nasi'ah. Maka tidak boleh ya, dan itu termasuk dari riba an-nasi'ah dan tidak diperbolehkan di dalam Islam. Wallahu taala alam. Fadhal. Terkait masalah utang, kalau misalnya kita lupa nih dengan nominal utang yang kita berutang, misalnya
waktu dulu zaman sekolah Ustaz utang sama acil kantinnya. Terus kada ingat lagi Ustaz nominalnya tuh gimana Ustaz? Iya. Iya, jazakumullah khair. Iya ini. Semua orang biasanya mengalami ini. Iya. Kadang belanja di waktu SMP ya. Lupa yang ngambilnya berapa ya, kadang-kadang waktu nakal lupa dah mengambil 4 padahal makan 10 kan. Ya, banyak sekali ya. Dulu kita kan nggak paham ya dalam masalah agama. Terus bagaimana hukumnya ini? Terus bagaimana dicari acil kantinnya sudah kededa lagi, rumahnya hancur udah. Ya. Terus bagaimana caranya? Pertama, kalau seandainya Anda bisa menaksir utang tersebut, ya kira-kira misalnya dulu itu kayaknya itu utang lawan sidin itu antara 10 sampai 15 ribu, maka ambil 15 ribu. Jangan ambil yang paling sedikit. Ambil yang paling banyak perkiraannya. Maka kalau seandainya 10 sampai 15 ribu, maka 15 ribu. Maka Anda bayar ke orang tersebut. Dulu ulun pernah ini bayar 15 ribu. Tapi kalau seandainya acilnya kededa lagi, dicari anak sidin kededa juga kada tahu lagi terus gimana? Maka ya atau pamannya, paman berjualannya kededa lagi, paman pentolnya bahari ulun kayaknya ambil pentol sidin itu banyak mana pada sedikit terus misalnya. Ya. Kededa lagi dicari, ya. Pengen bertaubat kita. Ya kira-kira bahari temakmu kurang lebih 100 ribu duit sidin ini misalnya. Kemudian dicari orang tidak ada, ketemu tidak ada. Dicari sudah tuhuk tidak ada. Terus apa yang dilakukan? Maka antum sedekahkan. Ya sedekahkan uang tersebut niatnya untuk si fulan. Maka insya Allah pahalanya nyampe. Pas ulun sedekahkan pamannya muncul sate. Bayar pulang lawan sidin. Ya bayar lawan sidin, kemudian pahala yang tadi kembali ke antum. Ya. Taib. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.